Yang pertama ada Romo Yohanes Dwi Harsanto PR, moderator Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Semarang. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Apa kabar, Romo? Kabar baik. Selamat malam, Mas Riko. Ya, baik. Malam, Romo. Yang kedua ada Andreas Endi Raharja, Koordinator BPN PKKKI periode 2015 sampai 2021. Selamat malam, Pak Endi. Selamat malam, Mbak Kim. Puji Tuhan, baik. Selamat malam, Mas Riko. Baik. Selamat malam untuk pemirsa dari Katolikana. Ya, berikutnya ada Meike Klasina Lolong, pewarta PKK KAJ dan pengurus Komisi HAK KWI. Selamat malam, Mbak Meike. Selamat malam. Sehat ya, Mbak Meike? Romo, semua selamat malam. Puji Tuhan sehat. Ya. Dan yang terakhir ada George Anselo Ganda, worship leader dan penulis lagu rohani. Selamat malam, Mas Selo. Selamat malam, Katin, Bro Riko, Romo, sehat dan teman-teman ya? sekalian. Puji Tuhan sehat. Ya. Puji Tuhan sehat. Baik, sebelum kita masuk ke perbincangan, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Cakep. Belum ya? Oh, belum. Belum. Kita udah beriman cakep. Sabar. Tak kenal maka tak sayang. Cakep. Kalau ada waktu, jalan-jalan ke PKK. Cakep. Mana tahu dapat berkat. Cakep. Damai sejahtera dan sukacita. Asik. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Baik, kita mungkin akan melihat dulu cuplikan video yang akan ditayangkan malam hari ini. Silakan, operator. My brothers, I announce before you, with certain tremor of emotion, the proposal for a great council of must find a new way to speak to the hearts of men. A new way? Yes, the church's truths are immutable, but we can change the means of communicating them. In other words, a renewal. It is I who am assisting the Holy Spirit. He's the one who does everything. The council was his idea. Nah, itu dia cuplikan sekitar tahun 1163 pada Konsili Vatikan ya. Tapi yang jelasnya mungkin saya mau bertanya dulu ke Romo Santo. Romo,
Boleh dijelaskan tentang video ini? Ya. Apa yang Terima terjadi kasih. dalam video ini? Jadi tahun 1963 Paus Yohanes 23 sekonyong-konyong tanpa ada angin hujan mencanangkan sebuah konsili yang lalu disebut Konsili Vatikan kedua, berlangsung sampai 1965 dan diakhiri ketika pausnya sudah ganti, Paus Paulus ke-6. Sekonyong-konyong itu artinya biasanya dulu-dulu kalau ada konsili itu karena ada perkara, ada bid'ah misalnya, lalu para uskup dikumpulkan paus untuk membahasnya. Atau ada perkara apa. Ini nggak ada perkara apa-apa. Kok paus mengumpulkan konsili? Ada apa? Mau nggak ada masalah apa-apa kok. Nah, ternyata paus menyatakan tadi seperti dalam video, kita tidak reaktif terhadap dunia atau masalah, tetapi justru ingin menghadapi masa depan, gereja harus lebih menjadi alat Roh Kudus. Harus ada Pentakosta baru supaya ajaran gereja Katolik yang indah ini bisa cocok, connected ya, bisa diterima di hati orang modern. Ingat, tahun 1963 itu dunia sudah memikirkan tahun 2000-an. Kita mau masuk abad 21. Dan itu memang situasi waktu itu gerakan-gerakan awam itu makin banyak, makin santer. Ya. Nah, kemudian dari situlah lalu terbetik isu mengenai gereja Katolik mau dibimbing oleh Roh Kudus untuk memperbarui diri, aggiornamento namanya, atau pembaruan diri terus-menerus. Ada juga istilah Ecclesia Semper Reformanda, gereja selalu diperbarui, harus memperbarui diri terus-menerus, agar ada cara-cara baru, semangat baru di hati setiap orang Katolik dalam mewartakan atau bersaksi atas kebenaran imannya. Ya. Nah itulah yang disebut Pentakosta baru. Nah kemudian tahun 1967 di Kapel Tabut dan Merpati itu tadi di Universitas Douquois, 26 mahasiswa Katolik mengalami rekoleksi dan harus secara pribadi bersama-sama di kapel itu. Di hadapan Sakramen Maha Kudus. Mereka menerima curahan Roh Kudus, penggairan Roh Kudus atas Roh Kudus yang pernah mereka terima ketika dibaptis atau sakramen penguatan. Mereka menerimanya berlimpah-limpah dari karisma-karisma dari Roh Kudus. Nah, gerakan ini lalu berkembang, namanya gerakan pembaruan diri terus-menerus sesuai ajaran Konsili Vatikan kedua yang selalu dibimbing, disemangati oleh Roh Kudus. Nah, gerakan ini kemudian lalu terkenal sebagai gerakan renewal atau pembaruan, ya, berdasarkan karisma-karisma yang diterima oleh pribadi-pribadi di dalam gereja. Namanya gerakan pembaruan karismatik di dalam gereja. Karisma-karisma Roh Kudus yang sudah diterima di dalam baptisan itu disegarkan kembali, digairahkan kembali. Tahun 1976, Monsignor Leo Sukoto, Uskup Agung Jakarta waktu itu, tertarik dengan gerakan ini. Beliau lalu mengundang Romo O'Brien SY dari Bangkok maksud saya, untuk datang ke Katedral Jakarta, memperkenalkan gerakan ini. Juga waktu itu dipanggil juga Romo Schneider SY dari Manila, ya, seorang dosen kitab suci. Lalu berkumpullah awam, umat, dan para romo di sana, di katedral. Dan terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, setelah berperkenalan mengenai karya Roh Kudus dalam gereja, lalu terjadi doa, didoakan bersama, lalu terjadi pencurahan Roh Kudus. Umat menjadi bergairah. Ya. Dan berkembang ke paroki-paroki, terjadi persekutuan doa, ya, karismatik. Persekutuan doa karismatik pertama di paroki terjadi di Mangga Besar. Tahun 1977 karena pastornya yang di sana waktu itu tertarik lalu mengundang mengadakan persekutuan doa karismatik Katolik pertama kali di paroki 1977 ya. Nah itu Romo Giri ya, Romo Giri Van Heuvel.
Lalu di kategori juga ada tahun 1981 nanti Bumi kalau bisa ceritain Pak Endi ya. PDKK kategori yang pertama kali tahun 1981 jadi di tempat saya di Kusuman Agung Semarang di Paroki Kebon Dalem terjadi pertama kali PDKK 17 Juli 1979 Romonto Budyo ya waktu itu. Nah, 600 orang hadir dan mengalami pencurahan kudus. Semuanya jadi bergairah. Nah, saya kira itulah hasil buah dari Konsili Vatikan kedua, ya, bahwa gerakan-gerakan awam dalam gereja Katolik, salah satunya gerakan pembaruan karismatik Katolik itu makin menyebar dan diterima. Ya. Bahkan sekarang sudah lama, sebenarnya Dewan Ketausan untuk Kerasulan Awam sudah mengakui gerakan ini sejak tahun 1967-68. Ya. Di Indonesia sendiri, Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 1983 menerbitkan pedoman pastoral para uskup Indonesia mengenai pembaruan karismatik Katolik. Lalu diperbarui terus-menerus dokumen-dokumen itu sampai saat ini. Ya. Tahun 2005 disahkan pedoman dasar BPN PKK Indonesia, ya, Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Saya ada beberapa bukunya ya. Ini misalnya ini buku pedoman dasar ya. Ini Creator Spiritus ya. Ini pedoman pastoral pembaruan karismatik ya Indonesia ya. Lalu ada pedoman moderator, ini para romo moderatornya atau kaum tetagis, diakon ya. Yang menjadi moderator itu harus pegang buku ini ya. Supaya tahu. Dan karunia-karunia Roh Kudus itu selalu diperbarui sampai saat ini. Memang ya yang namanya karunia Roh Kudus itu tidak hanya di dalam gerakan karismatik Katolik, tetapi seluruh gereja ya, Katolik, setiap umat itu juga punya karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi PKK itu pembaruan karismatik Katolik seperti gerakan yang sungguh berdevosi ya, menghormati Pentakosta baru ya. Ini mengkhususkan diri untuk berdevosi di situ dalam kesatuan seluruh gereja, kesatuan dengan bimbingan Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah itu, saya kira itu singkatnya. Iya, baik Romo. Cukup panjang sejarahnya ya sampai masuk ke Indonesia. Tapi begini Romo, sejumlah umat merasa sangat tidak nyaman dan merasa asing atau alergi dengan cara-cara doa karismatik. Nah, karismatik sering dianggap bagian dari aliran agama Kristen atau Pentakosta karena tata cara doa dan nyanyiannya yang berbeda gitu. Apakah sebenarnya PKK itu dan mengapa harus ada Romo dan apakah juga dibutuhkan saat ini? Ya, PKK ada karena gerakan Roh Kudus. Tidak ada yang memerintahkan. Tidak ada manusia yang memerintahkan. Tapi Roh Kudus sendiri yang membarui gereja dari dalam. Seperti tadi yang diungkapkan dalam dokumen-dokumen ya, sejak Konsili Vatikan kedua dan seterusnya. Ya. Pembaruan gereja dari dalam. Mengenai bentuk itu orang selera ya. Tuh. Anda bisa melihat setelah Konsili Vatikan kedua juga terjadi pembaruan liturgi. Di Jawa Tengah, orang memakai gamelan dan bahasa Jawa. Orang Latin yang datang ke sini, orang Amerika Latin akan bertanya, apakah ini Katolik? Kok memakai gamelan? Nah, ya, ini sama saja. Sama saja. Itu ungkapan-ungkapan. Ya, ungkapan-ungkapan ya. Karena ungkapan luarnya saja. Ya. Tapi memang secara umum, karena itu ungkapan lahir itu bisa disesuaikan ya. Saya kira itu harus sesuai budaya setempat. Ya. Budaya setempat. Saya setuju bahwa pembaruan karismatik Katolik itu sesuai budaya dan cita rasa setempat. Saya setuju. Nah, sekarang kan masanya belum ada pencipta lagu Katolik ya yang baru ya. Itu lagunya masih lama terus. Itu warisan dari Belanda, warisan. Nah, ini misalnya di Jogja ini ada pusat musik liturgi ya yang mengetengahkan lagu-lagu daerah. Nah, itu pun saat ini mandek ya, sementara belum berkembang lagi ya.
Nah, mungkin ada cara-cara baru di kaum milenial atau kaum selenial ini ya sekarang. Anak-anak muda sekarang yang lebih dan nanti ahlinya biar praktisinya biar bicara ya. Jadi bagaimana kita dengan lagu-lagu yang khas kita Katolik, namun juga benar secara teologi, benar secara ajaran, tapi juga cocok dengan hakikat kita. Kalau saya ke Amerika Latin, saya pernah di Brasil, itu atau di Spanyol, di Eropa Barat, lagu-lagunya khas masing-masing. Tetapi mereka merasa Katolik, itu karismatik gitu. Ya. Mereka di kelompok-kelompok karismatik di sana, Katolik ya, PKK, mereka lagunya menurut saya sangat khas setempat. Ya. Nah, kalau dibawa ke Indonesia, mungkin belum tentu cocok ya, untuk beberapa kalangan. Ya. Nah, ini soal ungkapan luar saya kira ya. Jadi yang tidak bisa apalagi, dulu memang harus diakui kita pertama-tama belum ada lagu-lagu yang bergairah seperti gaya karismatik ini, dan kita impor begitu saja dari teman-teman gerakan-gerakan karismatik atau non Katolik ya. Karismatik itu tidak hanya Katolik ya, tapi non Katolik pun banyak ya. Bahkan ada juga gerakan Islam karismatik sekarang. Islam karismatik itu ada ya. Yang doanya pakai menangis-nangis itu mereka menyebut diri Islam karismatik coba. Berarti kan Roh Kudus itu bekerja di luar juga gereja Katolik ya. Memang ya. Kita ngaji, mereka menyebut diri begitu loh. Para ahli paling enggak yang menyebut, para ahli agama-agama. Perbandingan agama menyebut begitu. Jadi karisma-karisma Roh Kudus itu tidak terpungkiri. Tetapi khusus untuk di gereja Katolik sendiri ya, kita harus melihat gerakan ini memperbarui gereja. Contoh. Banyak orang yang mengikuti gerakan karismatik Katolik lalu terselamatkan dari perceraiannya. Yang lalu tidak suka baca kitab suci lalu jadi suka baca kitab suci. Sesuai kalender liturgi. Yang dulu jarang belajar tentang katekismus, sekarang belajar katekismus dan bahkan mewartakannya melalui YouTube, melalui channel-channel sekarang. Sama sedang evangelisasi pribadi. Khusus evangelisasi pribadi yang berkembang merupakan buah dari pembaruan karya Roh Kudus ini, Roh Kudus yang memperbarui gereja ini. Dan ini tidak dipungkiri, ini pembaruan. Jadi tidak ada yang memerintahkan ini selain karya Roh Kudus sendiri. Dan siapa yang PK untuk menangkap ini pasti akan mengalami sukacita ya, dan pembaruan. Dan pembaruan itu ada juga di luar BPK-PKK ya, di luar PKK itu ada. Ya. Yang liturgi kita itu ya banyak orang juga diperbarui dengan gaya-gaya liturgi kita yang diperbarui itu. Ya. Liturgi kita sudah sangat maju sebetulnya ya, dibanding sebelum Vatikan kedua ya. Dan sangat menyapa umat. Ya. Atau cara-cara di luar liturgi ya, cara-cara kita berrelasi dengan sesama, berrelasi dengan alam lingkungan hidup. Sekarang ini banyak sekali keputusan-keputusan gereja yang sangat keren. Itu karya Roh Kudus juga. Ya. Nah, khusus untuk PKK memang kita fokus ya, teman-teman di PKK itu fokus ke pembaruan oleh karya Roh Kudus dengan menghidupkan karisma-karisma Roh Kudus. Ya. Nah, nanti bisa cerita itu yang mengalami bagaimana karisma-karisma Roh Kudus itu lalu bertumbuh ya. Karisma penyembuhan, karisma nubuat, karisma pengajaran, nasihat, dan seterusnya itu ya. Dan membangun gereja bersama-sama. Dan ini sebetulnya sekali lagi memang di luar PKK pun berkarya Roh Kudus ya. Cuma teman-teman PKK ini memfokuskan diri pada karya pembaruan dan sukacita karena karya Roh Kudus ini. Demikian Mbak Tin. Baik Romo. Mas Riko silakan. Baik, terima kasih Mbak Tin, terima kasih Romo. Ini sepertinya sudah menjawab ya sebenarnya ya. Jadi sudah menjawab inti dari apa yang mau kita obrolin pada malam hari ini. Wah, mohon maaf kalau gitu. Gak apa-apa. Pertanyaannya. Karena semua tadi sudah berat, sudah dijawab sama Romo. Oke, gak apa-apa. Baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih juga untuk Sobat Katolikana yang sudah bergabung ya. Dan untuk Sobat Katolikana kalau ingin bertanya, jangan ragu langsung saja tuliskan pertanyaan Sobat Katolikana di live chat yang ada di bawah ya. Baik, Sobat Katolikana kalau kita ngomongin tentang gerakan karismatik ya, apalagi kalau di gereja Katolik ini memang saat ini ada di bawah
BPN ya, Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik ya. Baik, ini saya ingin ke Pak Endi ya, Pak Endi Raharja. Ya, selamat malam Pak Endi. Selamat malam, Mas Riko. Iya, baik. Pak Endi, boleh cerita ya Pak Endi ya, kalau di BPN ini sebenarnya apa sih yang ingin dicapai atau diperjuangkan dari PKK ini? Mungkin boleh diceritakan Pak Endi. Baik. Ya, terima kasih. Tadi kita sama-sama sudah mendengar dari Romo tentang sejarahnya. Namun banyak sebetulnya orang yang masih belum sungguh-sungguh mengenal ya apa itu pembaruan karismatik Katolik ya. Seperti Mas Riko tadi menyebutnya kan gerakan karismatik ya. Banyak orang yang lebih menekankan kepada karismatiknya, bukan kepada pembaruannya. Padahal ya kalau kebetulan saya ada kegiatan-kegiatan bersama teman-teman dari negara lain, mereka tidak menyebut mereka itu orang karismatik, tapi mereka selalu menyebut diri mereka itu sebagai orang-orang renewal. Ya. We are the renewal people. Ya. Kalau mereka sebut karismatik, we are charismatic renewal. Jadi pembaharuannya itu yang tidak boleh dilupakan. Karena inilah sebetulnya tujuan dari pembaruan karismatik Katolik. Ya. Jadi tadi mungkin untuk melengkapi saja, apa sih sebetulnya pembaruan karismatik Katolik ya? Pembaruan karismatik Katolik sebetulnya adalah pembaruan hidup pribadi. Ya, lebih kepada pembaruan hidup pribadi, suatu transformasi ya dari cara berpikir, cara kerja, ya, cara hidup oleh kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang menggairahkan rahmat baptis. Ya, kita percaya bahwa setiap orang yang dibaptis sudah menerima Roh Kudus. Namun seringkali Roh Kudus belum sungguh-sungguh berkarya dengan penuh. Ya. Sehingga mereka membutuhkan pembaruan. Seperti Romo katakan tadi. Ya, ada banyak orang yang dulunya malas berdoa, apalagi baca kitab suci, ya. Ke gereja juga mungkin datang, tapi mungkin hatinya tidak di sana. Dan mereka ini akhirnya ketika mengikuti atau memperoleh pencurahan Roh Kudus, mereka diubah, mereka diperbarui, ya. Mereka menjadi semakin rajin berdoa, semakin rajin baca kitab suci, ya, semakin hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, gitu ya. Sehingga semakin ada kehausan untuk semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya. Rindu untuk semakin menjalin relasi dengan Tuhan. Kalau ditanya, apa sih yang ingin dicapai oleh BPN? Ya? BPN sebetulnya bukanlah segala-galanya, bukanlah apa yang menguasai pembaruan karismatik di Indonesia, tapi BPN hanyalah sebagai suatu badan pelayanan. Ya, namanya badan pelayanan, jadi yang melayani baik di tingkat keuskupan, terutama keuskupan-keuskupan yang pembaruan karismatik Katoliknya masih kurang berkembang. Nah, disitulah BPN masuk, ya, mengirimkan orang-orangnya dengan satu tujuan. Satu cita-citanya adalah agar semakin banyak orang yang mengalami pembaruan, ya, hidupnya diperbarui, ya, orang yang tadinya hidupnya dipimpin oleh egonya, ya, oleh kedagingannya, akhirnya menjadi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Seperti harapan dari Bapak Suci Paus Fransiskus ketika ulang tahun pembaruan karismatik Katolik yang ke-50 waktu perayaan Golden Jubilee. Bapak Suci mengatakan, saya meminta Anda, ya, pembaruan karismatik Katolik untuk membagikan rahmat pembaruan dalam roh atau rahmat pencurahan Roh Kudus itu kepada seluruh umat di gereja, ya, seluruh umat Katolik di gereja. Ya. Kalau saat ini, ya, kalau saya boleh sharing, ada sekitar 140 juta orang Katolik yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, kalau umat Katolik itu di dunia ada lebih dari 1 miliar, berarti
masih banyak ya orang yang harus dijangkau ya. Kami rindu mereka ini juga mengalami hidupnya diperbaharui, hidupnya diubah ya. Mereka supaya mereka memiliki kehidupan doa yang semakin intens, semakin mendalam, semakin cinta akan firman Tuhan ya. Lalu mencintai juga sakramen rekonsiliasi dan sakramen-sakramen lainnya, dan terlebih memiliki relasi yang intim dengan Tuhan yang membuat mereka begitu bersemangat untuk melayani gereja ya, seperti yang Romo tadi sharing ya, lewat kursus evangelisasi pribadi orang juga mengalami pencurahan Roh Kudus, orang mengalami hidupnya diperbarui sehingga mereka begitu bersemangat melayani gereja ya. Itu yang kami cita-citakan, Mas Riko. Baik, ini luar biasa. Ternyata kisahnya seluar biasa itu, Pak Endi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Sobat Katolikana yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini saya ingin ke pertanyaan yang pertama, ya. Ya, ada pertanyaan ini, basicnya karismatik Katolik itu apa? Ya, mungkin saya ingin lemparkan pertanyaan tersebut kepada Bu Meika. Selamat malam, Bu Meika. Mungkin kalau pertanyaan ini yang lebih tepat menjawab Romo atau Pak Endi nih. Saya oper deh ke Romo. Monggo, boleh. Ya. Silakan. Atau Pak Supaya Endi dulu lebih nih, Pak Endi. Pak Endi dulu. Pertanyaan basicnya ya. Basicnya karismatik Katolik itu apa? Ini Pak Endi. Ini pertanyaan Basic. menarik nih. Oke. Basicnya itu adalah kita mau kembali kepada pengalaman gereja perdana ya. Kalau kita melihat bagaimana gereja perdana itu pun setelah Pentakosta tentunya, kita melihat bagaimana para murid-murid Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Maka gerakan pembaruan karismatik Katolik juga ingin kembali kepada pengalaman gereja mula-mula, di mana mereka berkarya sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Sehingga para murid yang tadinya hanya nelayan, mereka nggak pernah belajar teologi, nggak pernah belajar evangelisasi, tapi mereka bisa mewartakan Yesus dengan luar biasa. Petrus yang hanya seorang nelayan, dia sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya. Nah, semangat seperti itulah, spirit seperti itulah yang ingin ya, dimiliki oleh teman-teman pembaruan karismatik Katolik. Makanya setiap anggota PKK itu selalu ada inisiasinya, yaitu ikut seminar hidup dalam roh, atau ikut retret awal, atau lewat camp, di mana di situ ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Oleh pencurahan Roh Kudus itulah umat diberikan kuasa ya, supaya dapat berkarya sebagaimana yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus. Dapat mewartakan Yesus, dapat menjadi saksinya, dapat juga mempraktekkan karisma-karisma Roh Kudus. Seperti tadi Romo juga sempat singgung, ya, karisma Korintus, ya, bisa menyembuhkan, ya, bisa bernubuat dan sebagainya. Jadi dasarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Endi. Ya, dasarnya Saya seperti itu ya. mau Semoga tambahkan. sudah. Ya, silakan Bu Mega. Tambahkan Silakan. sedikit ya. Ini adalah doa daripada Paus Yohanes ke-23 ketika mengawali Konsili Vatikan kedua, yang Romo Santo bilang nggak ada angin hujan masalah, tiba-tiba mendadak mau adakan Konsili Vatikan kedua. Maka doanya adalah, berilah kepada kami zaman sekarang ini suatu pembaruan Roh Kudus seperti pada Pentakosta dengan segala mujizatnya. Jadi kerinduan Paus, kita mengalami Pentakosta baru. Jadi karunia-karunia roh itu bukan hanya kita baca di kitab suci, tetapi kita bisa mengalaminya juga karena ada pencurahan Roh Kudus. Itu saja tambahan saya.
Baik, terima kasih Bu Mega. Ya, ini semakin jelas ya membuka bahwa karismatik itu seperti apa. Baik, kemudian silakan Mbak Tin Rabung dilanjutkan. Terima kasih Mas Riko. Saya mau ke Pak Endi dulu. Pak Endi, jadi kalau saya dengar ceritanya ini berarti pendirinya PKK itu Roh Kudus sendiri ya, bukan manusia. Betul sekali Mbak Tin. Jadi tidak ada seorang pun yang mendirikan PKK ini, ya. Beda dengan komunitas-komunitas atau ordo gitu ya. Itu kan ada pendirinya. Tapi pembaruan karismatik Katolik ini adalah karya Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendirilah yang mendirikan. Jadi tidak ada pendirinya, ya. Tidak ada satu manusia pun yang mendirikan. Ini betul-betul karya Roh Kudus untuk gerejanya. Ya, luar biasa ya. Pendirinya Roh Kudus sendiri, bukan manusia. Dibanding dengan kategorial atau komunitas-komunitas yang lain, semua punya pendiri. Pendirinya misalnya ini, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Tapi kalau PKK betul-betul didirikan oleh Roh Kudus sendiri, ya. Luar biasa. Terus tentang pencurahan Roh Kudus, Pak Endi, apa itu? Apakah semua orang juga bisa memperoleh pencurahan Roh Kudus? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya, Mbak Tin. Jadi pencurahan Roh Kudus itu adalah sebetulnya adalah doa ya, doa di mana kita pada saat kita dibaptis kan kita sudah menerima Roh Kudus ya. Maka sebetulnya pencurahan Roh Kudus atau baptis dalam Roh Kudus itu, kalau menurut surat Gembala KWI yang tadi Romo sempat singgung ya, dari aneka karunia satu roh, itu dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus sebetulnya adalah doa permohonan iman yang sungguh-sungguh agar berkat rahmat baptis dan krisma hidup umat digairahkan dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ini sebetulnya hanya doa ya. Ini bukan sakramen, ini adalah doa ya, agar rahmat baptis yang sudah diterima oleh umat itu semakin digairahkan ya. Mungkin selama ini rahmat baptisnya itu belum sungguh-sungguh muncul ya. Maka lewat pencurahan Roh Kudus orang dapat merasakan ya bahwa dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa ya. Tadi seperti saya sempat singgung, orang mengalami Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya yang begitu mencintai dia, dan setelah itu ada kerinduan untuk dia membalas kasih Tuhan itu lewat melayani gereja. Kalau saya boleh sharing pengalaman pencurahan Roh Kudus saya secara singkat, Batin ya. Saya dibaptis tahun 81 karena mau menikah ya. Sampai tahun 87 saya tidak terdaftar di lingkungan. Tapi setelah itu saya baru aktif di lingkungan. Nah, tahun 92 ketika saya menjadi ketua wilayah, saya melihat ada begitu banyak ibu-ibu yang begitu pandai berdoa, yang begitu pandai menafsirkan kitab suci. Ya, saya nggak tahu waktu itu kalau ibu-ibu itu adalah anggota PKK. Maka saya tanya, Bu, gimana supaya saya bisa berdoa seperti ibu? Gimana supaya saya bisa mengerti kitab suci seperti ibu? Dan ibu itu mengatakan, oh kamu mesti retret dulu, katanya. Saya katakan, baik, kalau ada retret saya mau. Dan betul, saya didaftarin dan saya ikut. Nah, pada hari ketiga, ini belum sesi pencurahan Roh Kudus, tapi dalam retret itu, di suatu doa pagi, suster memimpin doa pagi itu, kita semua diajak doa Yesus, membayangkan Yesus yang hadir di hadapan kita, dengan menarik nafas buang sus seperti itu. Kemudian suster mengatakan, sekarang bayangkan Yesus yang menumpangkan tangan di atas kepala Anda. Mata rohani saya saat itu melihat Yesus yang hadir menumpangkan tangan di atas kepala saya. Dan saat itu saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingatkan kalau saya bisa berhasil dalam studi saya bisa berhasil dalam karir saya bisa mendapat istri yang baik, anak-anak yang baik.
Semua itu adalah karena kasih Tuhan. Saya merasa saya begitu dicintai, sehingga saat itu saya menangis. Ya. Terlebih Tuhan juga ingatkan dosa-dosa saya. Semua yang dikatakan di 10 perintah Allah jangan, hampir semua saya lakukan. Sehingga saat itu saya betul-betul menangis, dan saat saya menangis, badan saya gemeteran, mulut saya seperti keluar, seperti orang kedinginan. Lalu suster memimpin doa pagi itu mengatakan, saat ini seorang bapak tengah dijamah oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu, bukalah pintu hatimu, undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu dan bertobatlah. Ketika suster mengatakan demikian, saya yakin yang dimaksud adalah saya, karena gemeteran saya begitu kuat, sampai ada seseorang yang mendoakan saya. Ya. Menumpangkan tangan di pundak saya, lalu gemeteran saya mereda. Dan ketika gemeteran saya mereda, saya merasa seperti ada ganjelan di dada saya yang terlepas. Saya merasa begitu plong, saya merasa begitu damai, saya merasa begitu sukacita, saya pikir saya udah ada di surga. Sehingga saya nggak mau buka mata. Tapi saya sadar saya masih di dunia. Nah, itulah pengalaman saya. Ya. Saya mengalami kasih Tuhan yang tidak menghukum saya, meskipun saya orang berdosa. Tapi saya tetap dicintai. Sehingga setelah itu, ada perubahan dalam hidup saya. Pelan, meskipun nggak sekaligus, tahap demi tahap. Tuhan mau ubah saya. Ya, mulai dari kerinduan untuk semakin mengenal Yesus. Ada seminar, ada kursus, ada retret, apapun saya ikut. Ya, jauh di mana saya datangi, ada kehausan untuk semakin mengenal Yesus. Dan setelah itu saya mulai dipercaya untuk mulai melayani dari hal-hal yang kecil, terima tamu di persekutuan doa, sampai akhirnya saya menjadi wakil koordinator, saya terlibat dipercaya menjadi koordinator BPK, sampai akhirnya saya melayani di tingkat nasional. Saya percaya semua adalah karya Roh Kudus, bukan kehebatan saya. Nah, itulah hasil dari pencurahan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa penjelasan Pak Endi. Kita ke pertanyaan dulu. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ini di private chat. Iya, banyak sekali. Apa kata bapak-bapak gereja tentang glosolalia? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Apa kata bapak-bapak gereja tentang glosolalia? Romo dulu lah. Ya, baik, terima kasih. Saya coba jawab, nanti dilengkapi yang lain. Ya, kita memahami glosolalia itu bahasa lidah. Gitu. Di bahasa lidah itu adalah sebetulnya karunia doa. Karunia doa yang begitu intensif, sehingga dia tidak berkata-kata lagi dengan kata-kata manusiawi kita ini, tidak lagi kita berpikir, tapi menjadi seperti gumaman atau seperti erangan atau seperti igauan atau seperti apa itu, hanya seperti ya. Tapi sebetulnya itu kalau kita badankan kita perumpamakan seperti cara manusiawi, misalnya seorang ibu yang begitu intensif mencintai, menyayangi anak bayinya, dia menggendong bayinya sambil mensyukuri bayinya ini, ya. Lalu dia akan ngomong apa itu namanya, bersenandung terhadap bayi, lelabi itu, ya. Itu enggak ada artinya. Bahkan sering kira aneh juga, ini anak siapa, ini anak siapa, kan anaknya sendiri, kok. Ini intensif sekali, dan itu memang nggak bisa diartikan selain kalau ada karunia untuk menafsirkannya. Yang lain juga disebut bahasa roh, ya. Tadi ada pertanyaan tentang bahasa roh, kan. Nah, bahasa roh itu bukan dari Kisah Para Rasul, tapi lebih tepatnya di 1 Korintus 14 dan Roma 8 ayat 26 sampai 27. Itu karunia doa untuk membangun diri sendiri di hadapan Tuhan. Kalau yang di Kisah Para Rasul itu sebetulnya dengan bahasa mereka sendiri-sendiri, jadi mereka tak paham, bukan bahasa yang tidak terpahami, tapi bahasa yang dipahami. Itu beda. Ya. Di Kisah Para Rasul tentang Pentakosta bab 2, ya, itu di situ dikatakan turunlah Roh Kudus, ya, yang hinggap
bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan seterusnya mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, bukankah mereka semua orang Galilea? Orang berkata-kata itu orang Galilea, tetapi kenapa kami bisa mengerti dengan bahasa kita sendiri? Nah, itu beda, itu bukan bahasa yang dimaksud glossolalia atau bahasa roh tadi. Ini beda ya. Sedangkan yang bahasa roh itu adalah karunia doa untuk membangun diri sendiri. Itu bisa dimohon dan tidak terpungkiri akan diberikan. Ya. Tapi karena itu rahmat ya, kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau kita mohon bisa diberikan juga oleh Tuhan, bisa juga dicabut lagi. Ya. Dan itu bisa dikendalikan. Ya. Jadi bahasa yang buah dari bahasa roh adalah membawa sesuatu yang baru kepada manusia, ya, yang sesuatu baru itu terasa membawa keselamatan, ya, dan kita semua yang bersatu dalam iman yang benar dan berbakti pada roh yang memperbarui muka bumi secara menyeluruh, kita mohon bahasa roh, karunia bahasa roh, ya, supaya dipakai secara bijaksana. Ya. Dan itu artinya karena tidak semua orang paham dengan bahasa roh, kita memakainya dengan bijaksana ya. Keluarga teman-teman di karismatik ya, di pembaruan karismatik Katolik ini biasa memakainya untuk berdoa, ya. Saling mendoakan satu sama lain itu karena tercengkam oleh kuasa Roh Kudus itu biasanya lalu tidak berkata-kata lagi dengan pikiran dipikirkan, tapi sudah dengan berbahasa glossolalia itu. Demikian dari saya, mungkin ada kesaksian lebih lanjut dari yang lain, monggo. Ya, apa kita lanjut dengan pertanyaan dulu ya? Nanti kita ke Mbak Mika, tapi kita lanjut dulu pertanyaan satu. Tapi ini pertanyaannya agak gimana ya? Dari Something Wong, parameternya masih egosentris apa enggak ya? Maksudnya apa ya? Ada yang bisa mengerti pertanyaannya? Iya, saya coba menjawab Mbak Tim. Baik, terima kasih Pak Endi. Ya, memang pembaruan karismatik Katolik ini bukan susah. Untuk dapat semakin mengerti, ya, itu harus dialami. Ya, makanya mungkin kesannya masih egosentris gitu ya. Ini adalah pengalaman iman pribadi. Masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Masing-masing orang harus mengalami sendiri. Ya, saya belum lama ini mendengar sharing dari Kardinal Cantalamessa, Kardinal Raniero Cantalamessa. Beliau adalah pengkhotbah kepausan. Ya, beliau sering berkhotbah untuk paus, mulai dari Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, dan sekarang ini Paus Fransiskus. Dan oleh Paus Fransiskus, beliau belum lama diangkat menjadi kardinal. Beliau mengatakan, beliau juga adalah dosen, ya, dosen untuk para imam yang mengambil S2 atau S3, doktor di Roma. Ya. Dan beliau katakan, saya tahu Yesus itu sebagai seorang tokoh, ya. Tapi setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, saya mengenal Yesus sebagai pribadi. Ya. Kalau dulunya dia mengenal Yesus seperti tokoh-tokoh yang ada di sejarah, ya, seperti dia katakan, saya mengenal Yesus sama seperti saya mengenal Napoleon Bonaparte, Leonardo da Vinci, seperti itu. Dan itu dengan mudah saya mengajarkan kepada para mahasiswa saya. Tapi setelah saya menerima baptisan dalam roh, dia katakan pencurahan Roh Kudus, dia katakan saya mengenal Yesus sebagai pribadi yang mencintai saya. Ya. Itulah yang mengubah dia. Ya. Sehingga pengalaman itu, ya,
mungkin ini juga kan pengalaman masing-masing. Makanya mungkin pertanyaan kenapa sepertinya kesannya egosentris. Ya, karena sekali lagi karena pengalaman, harus mengalami sendiri baru bisa merasakan, baru bisa semakin mengenal apa itu pembaruan karismatik Katolik. Oke, baik. Silakan Mas Riko. Baik, terima kasih Mbak Tin. Baik, Sobat Katolikana, ya kalau kita tadi sudah banyak pertanyaannya, terima kasih untuk yang sudah bertanya melalui live chat, terima kasih, dan nanti pertanyaannya akan kita upayakan untuk dibahas satu persatu ya, ya karena ini pertanyaannya banyak sekali. Nah, tadi terkait di awal tadi Pak Endi sudah bercerita tentang pengalaman bagaimana beliau bergabung di pembaruan karismatik Katolik, kemudian tadi Romo Santo juga sudah menjelaskan tentang glosolalia. Sekarang saya mau ke Brother Selo ini ya. Malam Brother Selo. Malam bro. Sehat Halo, bro. halo. Puji Tuhan, sehat dong. Puji Tuhan. Nah, Brother Selo ini kan dikenal sebagai seorang worship leader dan juga penulis lagu ya, penulis lagu rohani. Nah, Brother Selo sendiri mungkin boleh diceritakan ya pengalaman dulu awalnya bisa bergabung dan mencintai pembaruan karismatik Katolik ini. Apakah seperti yang dialami Pak Endi, ada merasakan getaran dan jamahan, atau seperti yang diutarakan Romo tentang glosolalia tadi? Silakan boleh diceritakan, Brother. Oke, thank you bro. Seperti yang Om Endi bilang tadi, Om Endi katakan bahwa ini adalah sebuah pengalaman iman gitu ya. Jujurly gitu ya, saya mengalami pengalaman iman ini di tahun 2000. Ya, pengalaman iman ini di tahun 2000, di mana Tuhan izinkan saya untuk menghadiri sebuah seminar, sebuah retret waktu itu, sebuah retret anak muda. Tahun 99 ya, tahun 99 retret anak muda yang diadakan oleh sekelompok anak muda di kampus-kampus di sekitaran Depok gitu ya. Nah, aslinya saya bingung gitu ya. Aslinya saya bingung ini retret apa gitu ya. Tetapi karena sudah didaftarkan, ya mau nggak mau saya harus join gitu ya. Nah, waktu saya masuk retret ini, secara jujur saya kaget. Karena ini retret di luar bayangan saya gitu, di luar bayangan saya. Karena apa? Karena itu agak beda ya, agak beda. Karena saya nggak tahu tagline retret ini apa, yang penting saya dicemplungin, saya ikut aja. Tetapi ternyata ini adalah sebuah retret hidup baru, gitu. Sebuah retret hidup baru. Yang ternyata isinya, awalnya jujurnya saya kaget. Karena secara lagu-lagu itu sangat berbeda dengan liturgi gereja Katolik. Secara penyampaian, teknik penyampaian, isi-isinya juga agak berbeda dengan hal-hal yang selama ini saya tahu tentang kekatolikan gitu ya. Bahkan saya bilang, waduh kayaknya gue salah hadir di retret ini kayaknya retret aliran Kristen gitu ya. Tetapi sekali lagi karena sudah kecemplung di sana, mau nggak mau saya ikuti retret ini, saya ikuti alurnya. Nah, disinilah saya percaya inilah karya Roh Kudus. Disinilah saya percaya ini karya Roh Kudus, karena setiap sesi yang dijabarkan itu sungguh-sungguh sangat menyapa saya secara pribadi. Sedikit cerita latar belakang saya seorang yang dulu jauh daripada Tuhan. Saya Katolik dari kecil, tetapi cara hidup saya tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ya, saya terikat dengan berbagai macam cara hidup dunia gitu ya, terikat dengan segala macam cara hidup dunia gitu ya. Dan pada satu titik saya capek. Dan di saat capek inilah, puji Tuhan ada retret ini. Dan saya diingatkan lagi dari setiap sesinya tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Wah, saya bilang, wah keren juga nih retret ya. Walaupun ya, lama, kapan kelar, kapan makannya gitu ya. Masih banyak pikiran-pikiran. Sampai pada satu titik bicara tentang bagaimana kita mau memiliki sebuah hidup yang baru. Bagaimana kita mau diizinkan Roh Kudus bekerja lewat pertobatan. Nah, disinilah titik yang menurut saya pribadi saya mengalami rahmat Tuhan itu. Bagaimana saya sudah sekian lama nggak ikut pengakuan dosa, tetapi tiba-tiba itu diharuskan untuk mengakui dosa-dosa saya yang sangat banyak. Yang sangat banyak terikat dengan narkoba, terikat dengan free sex, terikat dengan pornografi, terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan judi, minuman keras, rokok, dan segala macam. Dan akhirnya malam hari itu saya putuskan untuk masuk kamar pengakuan, rekonsiliasi dengan Tuhan lewat sakramen rekonsiliasi tentunya. Dan di situ saya merasakan, wah, kelegaan yang sangat luar biasa.
Nah, dari pengalaman sakramen tobat ini, pengakuan dosa ini dibawa pada satu sesi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, karena saya tidak pernah tahu ini apa, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Tetapi di situ ada yang dikatakan bahwa doa pencurahan Roh Kudus. Bagaimana kita membuka diri, membuka hati untuk mengalami rahmat, pembaharuan hidup. Ya, kuncinya adalah mengalami rahmat pembaharuan hidup. Karena saya tahu hidup saya sangat kacau, saya perlu dibaharui. Dan malam hari itu saya benar-benar doa, Tuhan tolong saya rindu hidup saya diubah, dan hanya Roh Kuduslah yang mampu untuk memperbaharui hidup saya. Dan puji Tuhan, Bro Riko dan teman-teman sekalian, disitulah saya mengalami sebuah rahmat, pengalaman dicintai oleh Tuhan yang sebelumnya saya cari ke yang tadi, cara-cara dunia itu, yang saya tidak temukan di sana. Tetapi malam hari itu saya mengalami sebuah pengalaman kasih yang semula, pengalaman dicintai oleh Tuhan. Wah, hati saya sukacita, hati saya damai sejahtera, dan saya sungguh merasakan rahmat cinta Tuhan. Tetapi kalau menanggapi seperti yang Bro Riko katakan, apakah saya dapat karunia roh, hari itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi saya percaya sukacita yang saya alami, damai sejahtera Tuhan ini, itu berasal daripada rahmat Roh Kudus. Dan itu yang membuat saya, wah, semangat, puji Tuhan. Itu pengalaman awalnya sih, Bro Riko dan teman-teman. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, Roh Kudus memberi terus semangat untuk bersyukur. Baik, terima kasih Brother Selo. Ini inspiratif sekali, ini luar biasa ya, bahwa memang di dalam gerakan karismatik Katolik ini ada pengalaman pribadi yang berbeda-beda masing-masing orang ya. Jadi sentuhan yang berbeda-beda. Terima kasih Bro Selo. Dan saya pengen ke Bu Meike ya. Bu Meike, mohon tanggapannya, ini apakah memang untuk gerakan karismatik Katolik ini yang dilakukan sebagai seorang penggiat PKK ya, yang sudah dilakukan adalah berarti menghadirkan karunia Roh Kudus kepada setiap orang, atau seperti apa ini konkretnya ini Bu Meike? Mungkin boleh dijelaskan. Oke. Saya tadi mohon izin mau menambahkan sedikit tentang bahasa roh. Tadi kan dibilang bahasa roh yang di Kisah Para Rasul itu dimengerti. Bagaimana gitu kan. Sedangkan yang sekarang kok seperti nggak bisa dimengerti. Tapi Romo tadi bilang kan bahwa bahasa roh itu di 1 Korintus 14 ayat 2 akan saya bacakan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ada bahasa lidah yang dimengerti, dia nggak bisa bahasa Arab, tiba-tiba bisa bahasa Arab gitu ya, dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Ada bahasa roh yang memang tidak dimengerti, bahasa rahasia antara kita dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan ayat 4, 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kebanyakan karunia-karunia itu untuk orang lain. Tapi bahasa roh itu ketika kita pakai, itu membangun diri kita sendiri. Benar kata Pak Endi bahwa itu harus kita rasakan. Harus kita rasakan. Maka Paulus berkata, dari semua orang aku paling banyak bahasa roh. Karena membangun diri sendiri untuk bisa menghadapi banyaknya tantangan. Dan atas pertanyaan Bro Riko, yaitu mungkin saya juga ceritakan sedikit latar belakang ya. Pertama-tama saya melayani itu karena kasih, motivasinya kasih. Wah, kasihan setelah diriku diselamatkan mau menjadi saksi Kristus. Tetapi waktu itu saya merasakan saya powerless, nggak ada kuasa. Kalau ada orang kerasukan setan, saya nggak bisa. Bagaimana ngusirnya? Kalau ada orang sakit, kalau ada orang yang perlu nasihat atau apa, bahkan saya masih bergumul dengan diri saya sendiri. Mau baik, yang dibuat nggak baik lagi. Mau begini, teorinya tahu, tapi kok kedagingan membuat kita buat yang lain. Akhirnya saya sungguh merindukan ada kuasa, nggak cuma kasih aja. Dan saya waktu itu pernah mendengar, misalnya kita melihat ada rumah kebakaran, di dalamnya ada seorang bayi gitu kan, mau diselamatkan, tapi kita nggak punya
air, nggak punya alat untuk menyelamatkan. Jadi kita cuma, aduh kasihan ya bayi itu, kasihan ya. Nah, pertama-tama saya pelayanan begitu, aduh gimana, saya nggak bisa, ada orang inilah, orang itu kerasukan, saya nggak bisa ngusir apa segala. Dan waktu itu saya melihat ada ayat luar biasa. Waktu pertama-tama saya melihat pencurahan Roh Kudus, saya ketakutan. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau tuh teriak-teriak begitu atau ngomong sembarang gitu kayaknya. Saya bilang saya nggak mau, Tuhan. Jadi dari semua teman-teman saya nggak mau seperti itu. Tapi Tuhan memberi firman, maka inilah yang saya bagikan juga kepada orang-orang, yaitu Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saya rindu mengalami Yesus, mengalami kuasa Roh Kudus seperti yang di kitab suci. Tapi saya nggak lihat sekarang. Saya rindu. Maka ayat 11, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, ini yang luar biasa, ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi inisiatif pertama datang dari Tuhan. Minta, maka engkau akan diberi. Cari, kau akan menemukan. Kalau engkau minta, Roh Kudus diberikan. Karena sekarang era Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita susah sekali hidup kudus. Tanpa Roh Kudus, kita susah sekali mengerti akan sabda Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita sulit menjadi saluran dari karunia-karunia, karisma-karisma daripada Roh Kudus. Maka waktu tahu ayat ini, saya berdoa, akhirnya saya mau Tuhan, Roh Kudus. Jadi dulu ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita memiliki Roh Kudus. Pencurahan maksudnya adalah bukan hanya kita memiliki Roh Kudus, tapi Tuhan mau kita lebih lagi dari memiliki Roh Kudus, akhirnya dimiliki oleh Roh Kudus. Ketika kita dimiliki oleh Roh Kudus, maka kita menjadi saluran yang bebas daripada segala karisma dan karunia-Nya. Akhirnya saya mau. Dan saya nggak rasa apa-apa gitu. Ketika didoakan, kok nggak gemeter, nggak jatuh, nggak apa ya. Biasa aja gitu. Tapi mungkin saya termasuk, kalau ada yang lain kan langsung rasa panas, dingin. Apalah, saya enggak. Tapi saya mau terima dengan iman. Karena Tuhan berkata, kalau engkau minta, engkau menerima. Jadi saya berdoa, terima kasih Tuhan. Saya sudah minta dan saya terima dengan iman. Saya terima dengan iman. Pertama, saya cobanya gimana? Kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pembantu saya datang ke rumah, aduh saya katanya sakit sekali lututnya. Ini susah jalan, dia kayak pincang gitu. Akhirnya saya bilang, mau gak saya doain? Tapi pakai nama Yesus. Mau, habis sakit kalau malam. Saya di Bandung waktu sekolah, dingin, suka ngilu katanya. Saya doakan. Coba praktek gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhanmu turun atas nenek ini. Udah nenek-nenek lah itu ya, pembantu waktu itu. Saya doakan, besoknya dia datang. Neng katanya, tadi malam saya tungguin, biasa kalau malam saya ngilu kakinya. Nggak ngilu lagi loh Neng, sembuh. Maka sejak saya bergabung, saya minta pencurahan Roh Kudus, bergabung di karismatik Katolik, ya, kami kan sering penginjilan ke desa-desa. Maka saya dengan mata kepala saya melihat sendiri bahwa kuasa Yesus tidak berubah, tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Jadi melayani dengan motivasi karena kasih, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau dulu cuman kasih aja, powerless, nggak ada kuasa. Maka mesti dibalance gitu. Karena kasih dengan kuasa Roh Kudus. Maka saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, beberapa orang lumpuh dijamah disembuhkan Tuhan, langsung bisa berjalan. Anak buta dari lahir, Tuhan berikan penglihatan. Orang gila total di hutan pedalaman di Flores, dijamah oleh Tuhan. Bahkan saya sendiri divonis 2007 kanker getah bening, payudara, metastase di 7 tempat. Dokter di Singapura bilang tidak ada harapan. Secara medis, obat-obat, tidak ada harapan. Tapi untung dokter ini orang beriman. Dia bilang, kamu gak ada harapan, tapi pada Yesus kamu punya harapan. Maka saya berdoa. Juga ya, banyak yang mendoakan saya, mensupport. Dan saya berpikir di dalam diri saya ada Kristus yang nama Yesus, nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka kanker ini di bawah nama Yesus. Jadi panjanglah nanti pergulatannya, tetapi saya pribadi pun mengalami kuasa kesembuhan Yesus. Mujizat, dokter bilang, your cancer is very advanced. Udah 20% hidup saya. Tapi saya mengalami mujizat kesembuhan Tuhan. Berkat doa orang banyak. Dan juga di karismatik Katolik ini kita mendalami sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Maka inilah kita sharingkan bagaimana ada Roh Kudus. Sekarang eranya Roh Kudus. Ketika penciptaan era Bapa dalam sorga, manusia jatuh dalam dosa, dikirimlah Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan Tuhan Yesus naik ke sorga, menurunkan Roh Kudus, sampai Yesus datang kembali kedua kali adalah era Roh Kudus. Maka inilah yang kami coba sebarkan. Kalau nggak kuat mengatasi dosa-dosamu, minta tolong Roh Kudus. Kalau engkau rindu dipakai menjadi saluran karisma-karisma Roh Kudus, terima Roh Kudus. Ayat terakhir yang ingin saya bagikan, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku, saksi Kristus, bukan saksi diri sendiri atau organisasi, tapi saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah yang kami sharingkan. Baik, terima kasih Bu Mega. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa segalanya itu inisiatornya adalah Roh Kudus ya. Jadi bisa mengalami sentuhan yang berbeda-beda setiap orang, dan bahkan mujizat-mujizat yang kita sendiri tidak pernah bayangkan ya. Baik, saya akan lanjut ke Mbak Tin. Mbak Tin Rambung, silakan dilanjutkan Mbak Tin. Terima kasih Mas Riko. Saya masih mau ke Mbak Meike dulu. Saya penasaran Mbak, apakah Mbak Meike sudah merasakan, menemukan cita-citanya melayani di PKK? Saya tergantung pada pimpinan Roh Kudus. Jadi saya selalu berpegang seperti yang saya menteladanilah Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi saya memang pelayanan ada di karismatik Katolik, tapi saya juga kadang-kadang diundang pewartaan di gereja-gereja lain. Bahkan sekarang saya juga anggota pengurus di hubungan antar agama kepercayaan di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi kadang kami diundang di pesantren atau di di tempat agama Buddha gitu ya. Dan saya mau mengalir bersama-sama dengan Roh Kudus. Tujuan utama adalah semakin hari semakin mengenal Yesus dan semakin menyerupai Yesus. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Meike. Mas Riko, kita lanjut ke pertanyaan dulu ya. Sepertinya pertanyaannya sudah banyak sekali nih. Iya. Banyak sekali nih pertanyaannya ya. Silakan. Baik. Mas Riko. Terima kasih. Ini terima kasih juga untuk Sobat Katolikana yang sudah bertanya, dan
malam hari ini banyak banget ya yang sudah bertanya. Saya bingung ini harus mulai dari mana. Baik, ini terkait dengan lagu ini ya, dengan lagu-lagu yang umum ada di pembaruan karismatik Katolik nih, ya. Tentang lagu-lagu ini ada pertanyaan dari Yehuda Alfandi ya, menanyakan, ini udah langsung nembak ke Romo nih, Romo Santo. Romo, apakah diperbolehkan ya lagu-lagu karismatik itu dimasukkan ke dalam misa kudus? Menurut Romo bagaimana nih, Romo? Boleh, dengan senang hati. Boleh sekali. Ya, lagu-lagu pakai gamelan aja boleh kok. Ya, gamelan Bali, gamelan Sunda, gamelan Jawa, pakai bahasa Jawa pula ya, boleh. Hanya saja ya, kita kalau di kelompok karismatik selalu pakai itu. Di kelompok pembaruan karismatik kalau ini misa ya pakai itu. Tapi karena kalau di kelompok yang plural, bukan misanya loh ya, tapi peserta misanya. Nah, peserta misanya ini kan macam-macam. Nah, itu ada yang merasa tidak cocok. Seperti misa pakai bahasa Jawa. Orang yang nggak Jawa juga nggak mau. Gitu loh. Ya. Misanya sah-sah saja. Itu soal selera sih. Jadi soal selera itu tidak bisa diperdebatkan. Karena itu tim liturgi pasti bijaksana. Tim liturgi suatu paroki atau komisi liturgi suatu kevikepan atau keuskupan pasti bijaksana untuk memasukkan lagu-lagu atau corak lagu yang bisa diterima. Lagu-lagu karismatik itu di Amerika Latin, lazim semua lagu di Amerika Latin itu karismatik. Gaya karismatik itu loh, kayak gini loh. Tepuk tangan, kita pasti. Bahkan lagu ketika jenazah pun ya, lagu pemberkatan jenazah pun tepuk tangan. Mana bisa itu di Jogja. Ya, jadi itu termasuk hanya tinggal budaya aja. Tapi misanya sendiri sah tidak? Dengan lagu atau tanpa lagu misa itu sah. Ya, karena sahnya misa tidak tergantung pada lagu atau tanpa lagu. Ya kan? Anda sering misa harian tanpa lagu sama sekali. Sah. Dengan lagu apapun sah. Ya, tentu lagunya ya sesuai dengan lagu dalam liturgi itu pasti ada kaidahnya ya, pasti bukan lagu Balenku Ada 5 ya, atau lagu dangdut. Syairnya itu pasti untuk memuji Tuhan ya, untuk berdoa, untuk mempersatukan kita sebagai jemaat. Ya itu ya, jadi ada kriteria-kriterianya. Tetapi secara umum gaya itu boleh apapun. Nah itu gaya di Timur beda dengan di Batak ya. Dengan di Dayak, gayanya itu macam-macam. Ya, boleh, itu gaya pop rohani begini itu gaya loh ya. Itu boleh saja, nggak masalah. Dan kemudian sebetulnya saya terketuk juga untuk tentang sakramen. Tadi ya ada pertanyaan tentang sakramen kalau boleh ya. Sakramen penguatan beda, pembayaran itu yang apa tadi mengenai pencurahan Roh Kudus. Tadi sudah Pak Edi sudah menerangkan ya. Ini penggairahan sebenarnya, penggairahan dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya. Yang sudah kita terima itu, biasanya kita pakai perumpamaan, penggambaran dengan sirup yang kental itu yang dimasukkan ke dalam gelas. Gelas berisi air dimasuki sirup yang kental itu. Sirupnya mengendap. Airnya kalau diminum tidak terasa manis karena mengendap di bawah. Ya. Di dasar gelas. Nah, penggairahan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus itu mengaduk sirupnya itu sehingga bisa membaur dengan airnya, bercampur dengan air, kayak diminum jadi manis. Semacam itu biasanya yang kita gambarkan dalam pencurahan Roh Kudus ya. Jadi sakramen baptis, sakramen penguatan, bahkan ekaristi itu Roh Kudus hadir. Tapi kita gelasnya ini yang berisi air ini seringkali itu tidak sirupnya itu tidak tercantum ke dalam, tercampur ke dalam air dalam hidup kita ini. Ya. Nah ini menggairahkan supaya berkobar ya, penuh dengan Roh Kudus ya, yang sebetulnya mengendap di hati kita. Gitu. Jadi tidak menurunkan makna sakramen penguatan, sebaliknya menguatkan makna sakramen penguatan. Yang selama ini di dalam hati orang Katolik
belum terasa. Nah, gitu ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi ini kalau soal lagu liturgi hanya soal kesepakatan, ya, dan sejauh mana Komisi Liturgi mau menerima itu. Nah, tentu Komisi Liturgi sekali lagi dengan banyak pertimbangan, termasuk pertimbangan sosiologis itu. Kenapa di daerah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, gerakan karismatik ini tidak berkembang? Gerakan karismatik Katolik dalam arti lagu-lagunya itu memang tidak berkembang. Tapi jangan lupa, di situ juga ada sekolah evangelisasi pribadi. Lagu-lagunya pakai lagu-lagu bahasa Jawa. Di daerah Bantul, Ganjuran, pakai bahasa Jawa. Tapi mereka merasakan gairah Roh Kudus itu. Ingat loh, jadi bukan hanya bentuk-bentuk lagunya loh ya. Ingat, pembaruan karismatik Katolik, pembaruan dalam Roh Kudus itu jangan hanya dipahami sebagai bentuk lagu. Kami yang di Jogja ini, saya di Jogja loh ini, di Malioboro saya, di Paroki Kemetiran. Ini tempat kelahiran sekolah evangelisasi pribadi di kota Jogja dan di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi apakah kami memakai lagu-lagu karismatik itu? Tidak, kami memakai puji syukur dan nada bakti. Ya. Tetapi kami bergairah. Jadi bukan di dalam lagunya, ya, dalam bentuk atau pola lagunya, ya, tetapi pada pembaruan roh itu sendiri, ya, yang mengatasi bentuk-bentuk budaya apapun. Gitu ya. Jadi Baik. lucu memang ini Roh Kudus ini. Baik. Ya, itu saja dulu yang lain biar saya tidak Baik. dominan. Terima kasih Romo Santo. Ya ini menarik ya. Ini karena ngobrolin tentang lagu ya. Ngobrolin tentang lagu itu berarti erat kaitannya dengan kultur daerah tertentu. Tetapi memang ini saya mau ke Brother Selo dulu ini ya. Kalau kita ngomongin tentang gerakan karismatik Katolik ini ya, atau gerakan karismatik ini pada umumnya, memang tidak bisa kita tutup mata, tutup kuping, tidak bisa bahwa lagu-lagu yang sering digunakan itu bukan lagu liturgis, tetapi kebanyakan adalah lagu pop rohani. Ya, ini menurut Brother Selo sendiri sebagai seorang penulis lagu rohani dan juga seorang worship leader, bagaimana nih Brother Selo, boleh ditanggapin? Oke, thank you Bro Rico. Seperti yang tadi Romo Santos sudah jelaskan, itu details banget, lengkap banget gitu ya. Mungkin pemaknaan dalam pelaksanaannya itu loh bro. Karena yang seperti Romo tadi katakan bahwa kebanyakan nih lagu-lagu yang sifatnya liturgi itu lagu-lagu yang merupakan warisan dari lagu-lagu klasik. Ya, which is kalau kita mau coba makna itu kan lumayan susah dinyanyikan gitu ya. Tapi puji Tuhan pasca Konsili Vatikan kedua ada inkulturasi gitu kan, bagaimana terjadi sebuah pembaharuan di dalam tata ibadat liturginya sendiri dan masuk unsur-unsur budaya di sana gitu ya. Dan jadi perkembangan liturgi sebenarnya sudah sangat maju seperti yang Romo Santo katakan gitu ya. Tetapi sekali lagi dalam pelaksanaannya mungkin sedikit kesulitan gitu dengan cara bernyanyi, pemahaman note gitu ya, itu mungkin di sana letaknya mungkin di situ. Dan tiba-tiba muncul lagu-lagu pop rohani yang secara kisah penciptaannya, saya katakan kisah penciptaannya itu adalah sebuah refleksi iman, pengalaman dicintai oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta, pengalaman pribadi yang dituliskan dan itu di-sharingkan. Dan sekarang media-media online begitu sangat luar biasa gitu ya. Dan ternyata lagu-lagu ini yang merupakan pengalaman pribadi sang penulis, ternyata itu klik banget, kena banget dengan pengalaman yang mungkin Selo alami, Bro Rico alami, atau sahabat-sahabat yang lain alami, gitu ya, dengan pergumulan-pergumulan iman. Jadi lagu-lagu pop rohani ini begitu sangat mudah dicerna, begitu sangat mudah untuk dinyanyikan, karena pertama, kata-katanya sangat simpel. Yang kedua, dia sangat relate dengan fakta atau kenyataan hidup sehari-hari. Sedangkan lagu-lagu liturgi kan sifatnya lagu-lagu yang memuliakan Tuhan secara berjemaat gitu ya. Nanti Romo mungkin bisa tambahkan kalau saya kurang. Nah ini mungkin untuk pribadi-pribadi kurang menyapa gitu ya. Tetapi sekali lagi ini mungkin kesaksian pribadi lewat rahmat pembaharuan roh yang saya alami lewat gerakan pembaharuan karismatik Katolik ini. Sekali lagi kembali pada pengalaman.
jujur sebelum saya mengalami rahmat ini gitu ya, saya tuh sangat bukan tidak menyukai gitu ya, tetapi ya udah liturgi ya sekedar lewat gitu ya. Tetapi pasca tahun 1999 itu, saya lebih memaknai tentang cinta Tuhan lewat yaitu karena saya suka musik, saya suka lagu, ya mau nggak mau jalan masuknya Tuhan itu ke dalam pribadi saya itu lewat musik dan lewat lagu. Dan pengalaman saya tentang kehidupan berliturgi itu jauh lebih keren lah simpelnya gitu ya. Karena yaitu pengalaman Roh Kudus itu loh. Roh Kudus mengingatkan lagi tentang kasih karunia Tuhan gitu ya, lewat lagu-lagu liturgi gitu ya. Bahkan satu lagu yang saya nggak pernah berhenti untuk meneteskan air mata, yaitu lagu Hanya Debulah Aku. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, saya merasakan, wow, saya dicintai banget sama Tuhan. Walaupun ya saya kalau dilihat gitu ya dengan seluruh keberadaan dan dosa-dosa saya, nggak ada artinya deh, hanya setitik debu kecil. Tetapi Tuhan tuh dengan kasih yang besar, mau merangkul, mau hadir, mau datang buat selo gitu secara pribadi. Dan ini membuat saya semakin memaknai lagu-lagu liturgi di dalam kehidupan beriman saya. Jadi seringkali dalam perayaan-perayaan syukur Ekaristi membuat saya lebih dalam memaknai lagu-lagu liturgi ini, bro. Dan apakah bisa lagu-lagu ini dipakai untuk umpamanya dalam tradisi PKK? Seharusnya ini menjadi PR kita sih. Harusnya menjadi tugas kita. Bagaimana kita menghidupkan lagu-lagu yang sifatnya liturgi ini untuk pengembangan iman, pengembangan rohani di berbagai macam aspek kehidupan, gitu ya, termasuk gerakan pembaruan karismatik Katolik. Dan apakah lagu-lagu rohani, pop rohani ini bisa dibawakan di dalam misa liturgi? Tadi kan Romo sudah sangat jelas menjelaskannya. Tetapi sekali lagi saya mencatat seperti yang Romo katakan, adanya kesepakatan. Karena tidak bisa juga kita memaksakan semua lagu-lagu ini masuk ke dalam perayaan syukur Ekaristi yang sifatnya plural gitu ya, umatnya beragam gitu. Yang ada nanti kita jadi batu sandungan. Kalau bicara soal misa karismatik mungkin lebih bisa gitu ya. Tetapi sekali lagi bagaimana kita dapat memaknai. Kita harus mengembangkan pengetahuan kita tentang lagu-lagu rohani ini, termasuk lagu-lagu yang sifatnya liturgi. Bagaimana mungkin saya boleh sedikit tambahkan dalam perayaan misa gitu ya, ada unsur-unsur yang tidak bisa dihilangkan. Mungkin seperti ordinarium, apalagi misa minggu atau misa hari raya itu kan mutlak. Tetapi bagaimana penempatan lagu-lagu ini itu masih bisa disepakati. Makanya saya selalu bilang, koordinasikan dengan imam. Mungkin seperti yang Romo katakan, koordinasikan dengan komisi liturgi. Supaya lagu-lagu pop rohani ini bisa menyapa secara pribadi, bahkan lewat perayaan-perayaan besar gereja, perayaan hari raya besar gereja, perayaan syukur Ekaristi gitu ya. Supaya lagu-lagu rohani ini yang secara mungkin ini merupakan personal, pengalaman pribadi dari Sang Pencipta yang menyapa kita secara pribadi, ini bisa kita coba ceritakan lewat pengalaman-pengalaman atau perayaan-perayaan hari raya gereja. Itu sih, bro. Baik, terima kasih Brother Selo ya. Ini pembahasannya tentang lagu ini menarik sekali. Dan terima kasih untuk Sobat Katolikannya juga yang sudah bertanya. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ya silakan Mbak Tin, kita bisa kupas pertanyaannya Mbak Tin. Iya, saya juga bingung nih dari mana nih pertanyaannya. Sepertinya sudah banyak yang terangkum ya dari para narasumber, sudah banyak beberapa yang terangkum jadi satu di pertanyaan-pertanyaan ini. Saya hanya ingin kembali dulu ke Pak Endi. Nanti saya balik lagi ke Mbak Meike ya. Semoga masih ada waktu. Pak Endi, apakah PKK itu mempunyai suatu tingkatan-tingkatan atau kaderisasi? Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dan berkembang? Apakah kaderisasi itu sering dilakukan di PKK? Iya, baik Mbak Tin. Ya, tentu saja seperti juga gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok komunitas lainnya, itu ada ya kaderisasi, ada kalau di PKK ini kami menyebut ada jenjang pembinaan. Ya, jenjang pembinaan itu mulai untuk umum dulu. Biasanya kami awali dengan
seminar hidup dalam Roh Kudus atau retret awal. Itu merupakan langkah awal untuk bergabung di dalam PKK. Kemudian umat juga kami ajak untuk semakin bertumbuh lewat seminar pertumbuhan, di mana di situ umat diajak untuk semakin menekuni kehidupan doa, tentang firman, tentang pentingnya persekutuan, dan juga mulai belajar untuk melayani. Ya, jadi ada pelayanan. Kemudian masih untuk tingkatan umat juga, kami ajar untuk dasar-dasar kedewasaan rohani. Ya, bagaimana kita semakin mengasihi Allah, mengasihi sesama, ya, tentang iman, belajar tentang bimbingan Allah, lalu bagaimana kita menghadapi tantangan, yaitu dari dunia, daging, dan setan. Itu dasar-dasar kedewasaan. Kemudian juga ada permuridan. Ya, bagaimana mereka dididik agar menjadi murid-murid Yesus yang sejati, ya, berani memanggul salib, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Ya, dengan satu tujuan supaya mereka akhirnya juga memiliki kehidupan yang berbuah, ya, dengan buah roh dan belas kasih. Itu tingkat jenjang awal. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi lagi untuk tim, kami memberikan seminar yang namanya Spiritual Leadership and Working Together as Leaders. Bagaimana mereka bekerja sama sebagai pemimpin, ya. Itu sangat penting, ya, supaya mereka bekerja sama untuk saling melayani, ya, bukan menjadi bos tapi menjadi pelayan, ya. Dan ada lagi banyak jenjang-jenjang lainnya, termasuk juga tentang karisma atau karunia Roh Kudus, buah roh, dan sebagainya. Bagaimana membeda-bedakan roh dan sebagainya. Jadi ada cukup banyak jenjang-jenjang pembinaannya untuk kaderisasi batin. Iya, baik Pak Andy. Siapa saja yang boleh menerima kaderisasi yang seminar hidup baru dalam roh itu? Apakah semua yang masuk ke PKK atau yang tidak masuk ke PKK juga bisa mendapatkan SHDR itu? Iya, SHDR ini terbuka untuk semua umat Katolik, ini terbuka. Jadi SHDR, ya, yang dipuncaki juga dengan pencurahan Roh Kudus, itu bukan untuk menjadikan mereka ini sebagai anggota PKK. Ya, seperti yang saya sharingkan di awal, tujuan kami adalah orang mengalami pembaruan hidupnya, supaya mereka hidupnya bukan lagi dipimpin oleh egonya, oleh kedagingannya, tapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mereka semakin menjadi orang-orang Katolik yang sejati. Jadi itu tujuannya. Jadi seminar ini terbuka, ya, seminar hidup dalam roh, retret awal itu terbuka untuk semua umat. Ya, bahkan ada yang non-Katolik juga, ada yang ikut retret awal ini atau seminar hidup dalam Roh Kudus ini. Oh ya, baik Pak Andy. Jadi tingkatan pertama itu adalah SHDR. Lalu bagaimana orang yang tidak mengikuti SHDR? Apakah bisa dianggap sudah mengalami pencurahan Roh Kudus? Sebetulnya ya kita juga melihat banyak orang Katolik yang tanpa pencurahan Roh Kudus, tapi hidup kekatolikannya sudah luar biasa. Ya, Roh Kudus juga sudah bekerja dalam hidup mereka. Tapi ada banyak juga orang Katolik yang dulunya seperti saya, seperti Bro Celo, ya, hidup Katoliknya mingguan. Dulu saya Katolik cuma hari Minggu saya ke gereja. Tapi Senin sampai Sabtu saya seperti bukan orang beriman. Maka saya membutuhkan pencurahan Roh Kudus. Jadi ya seperti itu. Jadi orang yang tidak menerima pencurahan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus juga bisa berkarya dalam diri mereka. Namun dengan pencurahan Roh Kudus kita akan semakin mudah, ya. Kalau ilustrasi yang diberikan oleh almarhum Romo Sugiri, ya, Romo Sugiri mengibaratkan hidup kita ini seringkali kita terasa berat, ya.
menghadapi dunia yang semakin berat ini, kita semakin berat menjalani hidup ini. Seperti kita mendayung perahu itu, aduh mesti mati-matian ya, mengatasi godaan-godaan dunia dan sebagainya. Kita lupa, di perahu kita itu ada motor. Kita nggak hidupin motornya. Ya. Nah, pencurahan Roh Kudus seumpama motor yang ada di perahu kita itu, kita hidupkan. Sehingga kita nggak perlu dengan kekuatan kita untuk mengatasi godaan-godaan dunia ini. Untuk kita dapat semakin bertumbuh di dalam iman kita. Maka orang-orang seperti saya ini membutuhkan pencurahan Roh Kudus. Seperti itu, Mbak Tin. Baik, terima kasih Pak Endi. Saya kembali ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan untuk Romo. Dari Kevin Joseph. Romo, izin bertanya. Saya kan memang dari karismatik Pantekosta. Ya, bukan Katolik. Nah, apakah ibadah di karismatik Katolik sama dengan kami? Bahasa rohnya sama? Ada altar call? Apakah sama, Romo? Makasih. Silakan, Romo. Suara Romo tidak kedengaran, mohon maaf. Mohon maaf, sepertinya di mute, Romo. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Yang Anda punyai kami semua juga ada. Tetapi kalau Katolik juga ada yang khas ya, yaitu selalu dalam persekutuan doa karismatik Katolik selalu ada devosi pada Bunda Maria dan ketaatan pada hierarki ya, termasuk dengan perayaan sakramen-sakramen. Itu. Tapi yang Anda lakukan itu semua juga ada di tempat kami ya, di Katolik. Itu saja saya kira kekhasannya ya. Tetapi Roh Kudus yang berkarya ini ya sama. Ya, bahasa roh itu ya apa Solali itu ya bahasanya ya gitu-gitu. Semua modelnya kan sama. Bahkan tadi saya katakan juga di agama lain Islam sekalipun ya ekstrem ya. Itu ada seorang ahli yang mengatakan bahwa itu pun sebetulnya mirip-mirip karismatik. Jadi lihat bahwa Roh Kudus itu juga berkarya di luar gereja. Nah ini ya, jadi saya kira untuk yang itu pasti banyak hal sama. Begitu. Baik, Romo. Saya ke Pak Mas Selo dulu. Mas Selo, ini ada pertanyaan ini. Ya. Mau tanya dari kakak Nona, mau tanya mengapa kita yang sudah biasa WL, bahkan tim dan tim worship, tapi dalam PD itu karunia-karunia Roh Kudus tidak aktif. Oke. Iya, mungkin penjelasannya lebih kepada itu kan karunia ya. Karunia itu haknya Tuhan gitu ya. Itu gifted. Jadi ya mungkin umpamanya kayak kita sebagai worship leader kita belum dikaruniai berdoa dalam bahasa roh, itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan itu hal yang sangat wajar. Nah, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dapat mendapati karunia itu yang seperti kami tadi katakan, berdoalah dengan iman, mintalah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan aku rindu, aku punya karunia berdoa dalam bahasa roh atau karunia-karunia yang lain ya tanpa kita batasi. Dan saya percaya sekali Kak, apabila itu sesuai dengan waktunya Tuhan dan itu sesuai dengan maksud Tuhan bahwa semua karunia ini diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan dipergunakan untuk pengembangan diri, untuk mengembangkan jemaat Tuhan juga, saya percaya karunia itu akan Tuhan percayakan. Jadi kalau hari ini kita belum memiliki karunia itu, tetap bersyukur aja. Apalagi dikatakan tadi, sudah melayani. Itu rahmat buat kita. Itu sebuah sukacita besar buat kita. Kita sudah diizinkan Tuhan, punya kesempatan untuk melayani, ya mengutip kami tadi katakan, layanilah di dalam kasih, namun dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itu jadi berkat. Masalah nanti soal karunia itu haknya Tuhan, itu biarlah Tuhan yang berkehendak sesuai dengan waktunya Tuhan. Bagian kita berdoa dengan iman dan memohon dengan pengharapan. Itu sih Kak. Baik, terima kasih. Mas Riko, silakan. Baik, terima kasih Brother Selo untuk penjelasannya. Terima kasih Mbak Tin. Dan
ini saya pengen, ini nggak berasa ya, ini sudah 1,5 jam ya kita ngobrol seperti Yoi. ini ya. Terima kasih untuk Sobat Katolikana yang sudah join dari awal dan terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Ini banyak sekali pertanyaannya, tetapi saya tergelitik sama pertanyaan ini, pertanyaan terakhir ya. Iya, saya tergelitik sama pertanyaan ini ya dari Kevin Joseph ya. Kenapa di Katolik itu sendiri ada yang tidak setuju dengan karismatik Katolik tersebut? Ini kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Ini saya bebas, monggo yang ingin menanggapi. Ya, kalau dari saya kira dari teori komunikasi, pertanyaan semacam itu dikembalikan ke si penanya. Mengapa Anda tidak setuju ya? Kami tidak tahu toh. Mengapa Anda tidak setuju dengan orang yang buta? Ya itu ya. Saya nggak tahu. Silahkan tanya kembali ke orang yang tidak setuju itu. Ya. Jadi sama sekali tidak ada masalah saya buta. Tapi kenapa Anda tidak setuju? Itu kan sama saja dengan karismatik pembaruan karismatik Katolik itu sudah ada sejak dulu bahasa Pentakosta sebetulnya. Tetapi kenapa Anda tidak setuju? Nah itu problem Anda mungkin ya. Kenapa? Mungkin salah paham dan itu pakai teori komunikasi yang biasa. Itu pasti juga membimbing, nanti memberi penerangan. Kenapa? Mungkin juga kalau kita introspeksi ke gerakan ini sendiri ya, mungkin banyak hal yang belum terlalu berkenan kepada hati umat ya. Yang tadi soal pendekatan budaya tadi mungkin ya. Atau eksklusif mungkin ya. Atau merasa diri walaupun sudah diingatkan juga ya di dalam buku-buku pedoman ini ya, bahaya-bahaya akan kesombongan, akan kelompokisme ya, yang tidak lagi bersatu sebagai satu gereja yang satu kudus Katolik Apostolik misalnya. Itu tapi peringatan-peringatan itu mungkin terabaikan ya, semacam. Mungkin kalau kita introspeksi seperti itu. Tetapi akhirnya dikembalikan lagi ke ya si penanya, mungkin juga kurang komunikasi dan kurang informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Iya, dan nggak berasa nih memang sudah 1,5 jam ini sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin memberikan apa ya, semacam enlightenment mungkin untuk Sobat Katolikana yang sudah menonton ini dari awal ya, supaya semakin terbuka dan semakin bisa menerima mungkin ya bahwa di dalam ajaran Gereja Katolik ini metode untuk berdoa itu sebenarnya ada banyak ragamnya begitu ya. Saya persilakan kepada Pak Andy, silakan Pak Andy. Iya, salah satu ciri khas dari pembaruan karismatik Katolik adalah berdoa dalam bahasa roh, ya, di mana di situ roh kita berdoa kepada Tuhan, seperti tadi dijelaskan juga oleh Kak Meike. Nah, salah satu manfaat dari berdoa dalam bahasa roh dikatakan juga oleh Rasul Paulus, itu menumbuhkan iman kita. Buat saya, itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Karena di saat saya tidak tahu harus berdoa apa, ya saya berdoa dalam bahasa roh. Dan pada saat itu saya mengalami suatu kelegaan. Demikian juga ketika saya harus mendoakan orang yang sakit, ya, sudah tua di ICU. Saya bingung harus mendoakan apa. Kalau didoakan supaya dia tetap bertahan, tetap sehat, biayanya bisa 20 juta sehari, kasihan keluarganya, padahal usianya udah 90 lebih. Kalau saya doakan supaya Tuhan cepat panggil dia, keluarganya pasti akan marah sama saya. Saya nggak tahu harus mendoakan apa. Saya berdoa dengan bahasa roh. Biarlah Tuhan sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk si sakit ini. Saya berdoa dengan bahasa roh, si pasien merasa tenang, saya merasa damai, keluarganya juga sukacita, nggak ada yang komplain. Ya. Jadi itu salah satu dari buah dari pembaruan karismatik Katolik. Ya. Sebagai penutup, saya mau juga memberikan pantun nih. Ya. Jalan-jalan ke Timika. Cakep. Jangan lupa beli kemeja. Cakep. Cakep. Mari teman-teman kita mengenal
apa itu PKK, Cakep. supaya kita bisa ikut melayani Tuhan dan gereja. Cakep. Tuhan berkati. Ya. Yang lain mungkin dari Mbak Meika dan Marcelo, Romo. Saya dulu ya. Ya. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, selain terlihat karunia-karunia Roh Kudus, itu mesti balance dengan buah Roh Kudus, buah roh. Karena dari buahnya lah terlihat apakah ini nabi benar, nabi palsu, orang benar atau orang palsu, terlihat dari buah. Jadi jangan hanya fokus di karunia, tetapi balance dengan buah roh, supaya jangan nanti di akhirat kita bilang, saya sudah mengusir banyak setan demi namamu, sudah melakukan banyak mujizat demi namamu, sudah apalah demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, enyahlah daripadaku, pembuat kejahatan. Jadi iman harus terlihat di dalam perbuatan, dan kita juga harus menampakkan buah roh untuk bukan hanya menjadi garam gereja, tetapi garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan. Dan yang terakhir adalah orang religius, itu bukan yang berdoa dari Senin sampai Senin lagi, tapi apakah dia berdampak positif bagi orang-orang dan masyarakat di sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meike. Dan ini kayaknya agak kurang fair ini kalau Brother Selo tidak memberikan enlightenment ini. Ini khususnya buat generasi milenial dan Gen Z nih, Brother Selo. Siap, bro. Tak kenal maka tak sayang, maka kenalilah arus rahmat Tuhan ini lewat pengalaman-pengalaman iman kita, dan salah satu caranya adalah lewat gerakan pembaruan karismatik Katolik. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu roh penolong, roh sumber kekuatan, roh sumber inspirasi. Dan ini berkenaan dengan apa yang kita diskusikan soal lagu-lagu atau liturgi. Saya mengajak sahabat-sahabat terkasih yang memiliki talenta untuk menulis lagu. Mari kita sungguh-sungguh mau berdinamika bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menuliskan lagu, karena kita percaya sumber penciptaan berasal daripada Tuhan. Kita hanya menuliskan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menuliskan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat tulisan-tulisan, lewat lagu-lagu, supaya lagu-lagu dalam kekatolikan kita ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak, sehingga boleh menjadi kesaksian yang luar biasa untuk banyak jiwa di luar sana. Dan tentunya dengan seperti yang tadi Romo katakan, sesuai dengan ajaran gereja dan sesuai dengan budaya atau kearifan lokal, ini bisa memperkaya kehidupan berliturgi kita sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik. Jadi mari sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan yang punya talenta tulis lagu, biar dengan kuat kuasa Roh Kudus kita diberi hikmat, kita diberi kuasa untuk dapat mengenal hati Bapa, dan kita tulis lagu sebanyak-banyaknya supaya lagu-lagu yang nanti teman-teman dan kita semua ciptakan ini dan kita tuliskan ini bisa menjadi berkat untuk banyak jiwa, dan tentunya bisa membawa banyak hati untuk kembali kepada kasih Bapa dan mengalami kehidupan yang sungguh luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu brother sister. Romo, bagaimana Romo? Masih mau menambahkan? Romo Ya, harus terima dong. kasih ya. Ada gula, ada semut, thank you very much. Cakep ya. Cakep. Cakep kepala itu saya. Untuk pembaruan karismatik Katolik sendiri tidak terbatas pada kelompok yang namanya PKK memang. Karena itu di seluruh dunia ada karis ya, diakui Paus. Ya, mempersatukan semua kelompok-kelompok pembaruan karismatik untuk Paus membentuk ini sekarang ya. Tentu saja gereja sendiri hidup di dalam arus rahmat pembaruan terus-menerus. Gereja selalu diperbarui, kita umatnya juga selalu memperbarui diri, bertobat terus-menerus. Itu artinya belajar terus-menerus satu sama lain. Kita juga belajar dari teman-teman bahkan dari agama-agama lain. Ya, karena Roh Kudus juga berkarya di gereja. Dan dengan itulah gereja Katolik ini justru sampai saat ini bahkan makin terasa gaungnya ya menjadi referensi. Karena apa? Mau belajar
mau belajar dari yang lain-lain. Ya. Maka ini menjadi semangat kita. Ya. Bukan merasa diri paling hebat, bukan sama sekali. Katolik tidak begitu, ya. Tapi kita mempertanggungjawabkan iman kita. Ya. Jadi ada buku-buku yang harus terus kita pelajari, ya, misalnya di Katekismus Gereja Katolik. Ini pun nanti pasti akan ada pembaharan lagi. Ya. Dokumen Konsili Vatikan kedua itu, agama-agama lain pun mempelajari ini. Ya. Jadi ini mempertanggungjawabkan iman kita. Ya. Di luar kitab suci yang juga sebenarnya produk Katolik, ya. Jadi produk Katolik loh sebenarnya. Ya. Jadi makanya mempertanggungjawabkan iman itu juga karya Roh Kudus, ya. Tetaplah belajar sebagai bentuk pembaharuan diri terus-menerus. Kalau pun tidak menerima anugerah dari Roh Kudus berupa, ya tadi berupa bahasa roh atau bersolali atau tidak apa-apa, ya. Tetapi tetaplah untuk berkarisma, ya. Memiliki karisma Roh Kudus untuk perkara-perkara lainnya, ya. Boleh. Jadi kita PKK itu tetap terbuka. Tadi Pak Endi mengatakan masih banyak yang belum kenal, maka tidak ada salahnya ikut, ya. Icip-icip lah, icip-icip, ya bahasa Jawanya itu, mencicipi, ya. Mencicipi saja, ikut di suatu persekutuan doa gitu lah, ikut SHBR, ya, Seminar Hidup Baru, ikutlah, ya. Sekali dua kali, tidak perlu jadi anggota, nggak apa-apa, kan sudah nggak ada nomor anggota. Bebas saja. Supaya apa? Supaya kita pernah mengalami lah. Dan sebetulnya kalau kita sebagai orang Katolik itu ikut kelompok apapun di dalam gereja kita itu macam-macam. Saya juga bikin kategori soalnya banyak kategori-kategori, ya, kelompok-kelompok itu diikuti saja semuanya. Boleh kok icip-icip semuanya. Supaya apa? Kekayaan, nah, satu banyak anggota tetapi satu tubuh ini kita rasakan. Kekayaan rohani sebagai aneka karunia tapi satu roh ini kita alami. Nah ini ada PKK, ya. Silahkan ikut, ya. Yang belum pernah ikut boleh, cek boleh juga boleh, ya. Syukur nanti bisa tetap aktif di dalamnya. Terima kasih, itu aja. Ya, baik Romo. Saya mau memberikan satu pertanyaan penutup lagi yang menggelitik saya, ya. Sepertinya tidak puas jika saya tidak sampaikan. Injil Matius ayat 28, bab 28 ayat 19 yang biasa kita kenal sebagai amanat agung. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikutku, dan baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah ayat ini bisa dikatakan sebagai implementasi kehadiran PKK? Pak Endi boleh menjawab? Itu menurut saya itu adalah untuk seluruh kita orang Katolik, umat Kristiani, bukan hanya Katolik tapi umat Kristiani, pengikut Kristus. Kita punya tugas mulia untuk mewartakan Yesus kepada seluruh makhluk, bahkan kalau dikatakan dalam penutup Injil Markus, ya. Ini adalah amanat agung penginjilan, ini adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum berpisah. Ya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ini adalah tugas untuk seluruh umat Kristiani, bukan hanya orang PKK. Ya. Meskipun ini menjadi dasar Alkitabiah untuk peserta KEP. Kalau peserta KEP biasanya selalu harus menghafal Matius 28, 19-20 ini. Baik Pak Endi, terima kasih. Sudah lewat ya waktu berasa, kita, ya. Gak berasa ini kita ngobrol sudah hampir 2 jam loh. Ya, jadi intinya bahwa karismatik itu bukanlah hal yang harus dihindari, tidak usah menjadi alergi, tidak perlu menjadi asing bagi kita, tetapi marilah kita mencobanya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Mungkin masih ada dari para narasumber. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, janganlah padamkan roh, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Gitu ya. Amin. 1 Tesalonika 5. Amin. Janganlah padamkan roh. Jadi jangan belum apa-apa kita udah nggak suka, itu sesat, ya. Itu bukan Katolik.
Iya. uji dulu, ya, uji dulu. Artinya ya seperti Roma katakan, cicipi dulu, gitu ya. Setelah kita mengenal, baru kita bisa merasakan pegang yang baik, katanya ya. Semua bunga